Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harati dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas salah satu masalah di Indonesia, yaitu ketidakadilan hukum yang mana dilihat dari sudut pandang Pancasila. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu adil, hukum, serta Pancasila. Adil adalah semua orang yang mendapat hak menurut kewajibannya. Yang menurut bahasa, adil itu tidak berat sebelah dan tidak memihak satu sama lainnya. Keadilan adalah milik semua umat manusia tanpa memandang suku, agama, ras, dan status jabatan, serta strata sosial. Hukum sendiri adalah suatu pengikat masyarakat dan suatu peraturan yang ada di masyarakat yang harus dipatuhi secara tunduk oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan Pancasila itu sendiri merupakan ideologis Pancasila yang mana terdiri dari 5 pilar, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, maka sudah sewajarnya semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang telah diterapkan dan ditetapkan dalam negara, seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Pada umumnya, tujuan negara hukum adalah untuk menciptakan suatu keadilan dan ingin menjamin kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan makmur. Sifat dari hukum itu sendiri adalah sebuah peraturan yang memaksa dan menyeluruh serta wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila. Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan zaman dalam mengikuti globalisasi perubahan zaman. Relevansi dengan keadilan, maka nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi, yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan hukum. Dalam sila kedua dan kelima tersebut, tertuang nilai-nilai tujuan negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab, sesuai dengan hak asasinya. Hak asasi manusia telah melekat dalam manusia sejak dalam kandungan. Hak asasi manusia harus dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama. Karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial sehingga harus saling menghormati satu sama lainnya. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang kehidupan, baik secara spiritual maupun secara material. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlaku untuk semua rakyat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Salah satu faktor yang menghambat terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera adalah kurang tegaknya keadilan di semua bidang kehidupan masyarakat dalam bernegara. Contohnya adalah kasus dalam bidang hukum. Karakteristik hukum itu sendiri adalah hukum untuk hidup bersama. Hukum harus memiliki kepastian. Dengan peraturan yang ada, sangat diharapkan kepada semua masyarakat untuk mentaatinya. Karena hukum itu sendiri dibuat dan ditetapkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan jauh dari kata konflik. Situasi negara Indonesia sekarang ini berbeda dalam zaman yang semakin maju dan berkembang, terutama dalam media sosial.
Dengan adanya media sosial yang begitu mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa adanya oknum-oknum yang dalam tanda kutip salah menggunakan media sosial yang tidak sesuai dengan manfaatnya. Zaman sekarang ada begitu banyak penyebaran berita-berita hoax dan ada begitu banyak kasus-kasus yang terjadi karena penggunaan media yang bebas dan tidak beraturan. Keadilan hukum. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan jiwa bangsa Indonesia yang menjiwai peraturan yang berlaku berdasarkan hukum dan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan berdasarkan Pancasila. Sifat hukum itu sendiri berdasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Hukum mempunyai sifat pengayoman agar cita-cita bangsa Indonesia bisa tercapai dan terpelihara. Ketidakadilan hukum Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, hukum Indonesia semakin parah. Seakan-akan bukan lagi dasar bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia seolah-olah tak lagi takut pada hukum yang berlaku di negara ini. Kebanyakan orang akan berbicara bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli. Mereka yang mempunyai kekuasaan, mereka yang menang. Dan mereka yang mempunyai keuangan, mereka tidak takut dalam melanggar peraturan-peraturan hukum. Ada pengakuan informasi di masyarakat bahwa aparat hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan menyeluruh. Sebanyak 72,3% rakyat mengaku tidak puas dengan kinerja penegak hukum pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan SBY. Hal ini dilihat dari hasil survei untuk Indonesia memperlihatkan kepolisian sebagai lembaga terkorup dengan indikasi sebesar 4,5% dan disusun parlemen. Sedangkan peradilan berada di bawah kepolisian dengan indikasi 4,4% dan parpol berada di bawah peradilan indikasi dengan 4,3%. Dengan melihat data tersebut, dapat disimpulkan bidang di pembangunan di bidang hukum rakyat Indonesia masih kekurangan. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa sebagai pandangan hidup serta landasan dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terkesan hanya dijadikan hafalan tanpa penerapan, termasuk dalam bidang hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Adapun elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang pertama, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan. Yang kedua, hubungan fungsional yang berproporsional antara kekuasaan dan negara. Yang ketiga, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah. Dan peradilan merupakan sarana terakhir jika dalam musyawarah gagal. Dan yang keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan elemen-elemen tersebut, upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada yang pertama, upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah. Dan yang kedua, menyelesaikan sengketa melalui peradilan. Terkandung dalam Pancasila bahwa aturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hukum yang diterapkan di Indonesia senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat Indonesia. Adapun contoh kasus ketidakadilan hukum di negara Indonesia. Contohnya ketika ada seseorang yang melakukan pencurian buah pisang terhadap kebun tetangga dengan seseorang yang melakukan koruptor terhadap uang negara, itu hukumannya berbeda. Orang yang melakukan pencurian terhadap buah pisang di kebun tetangga itu hukumannya lebih berat dibandingkan orang yang melakukan koruptor terhadap uang negara. Nah, ini yang mengakibatkan masalah ketidakadilan hukum di Indonesia terjadi.
solusi dalam ketidakadilan hukum ini, maka pemerintah harus lebih tegas terhadap penegakan hukum. Dan kita sebagai rakyat Indonesia juga harus ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum. Karena tanpa adanya kesadaran dari rakyat Indonesia, jika hanya pemerintah yang melakukan penegakan hukum, itu hanya percuma saja. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia. Apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang sopan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.